adik-adik di rumah, teacher mau ajak adik-adik di rumah semua untuk memuji Tuhan. Ikutin gerakan teacher berdua ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Teriakan kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Kita nyanyi dari awal ya adik-adik. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, katakan apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kurang besar adik-adik. Oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo adik-adik semua, mari kita menari untuk Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi. Mari kita nyanyikan lagu dari awal ya adik-adik. Katakan setinggi-tingginya. Lebih apa? Kasih Yesusku. Berenang ke dalam, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Teriakan kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Teriakan haleluya. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, teacher mau mengajak adik-adik semua buat menyembah Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita harus angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, dan kita tutup kedua mata kita, dan kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau sembah Tuhan pagi hari ini adik-adik. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Kita katakan dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita angkat penyembahnya dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu,
badai bergelora. Kita angkat kedua tangan kita. akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan sekali lagi. Di saat badai Kita angkat setiap penyembahan kita adik-adik. bergelora, Kita mau sembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini. bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Adik-adik, mari ikuti doa teacher. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini pagi hari ini kami mengucap syukur kami mengucap syukur karena kami bisa memuji memuji dan menyembah Engkau. dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar kami mau kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri Beri kami telinga telinga dan hati dan hati seorang murid seorang murid yang siap yang siap mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, saatnya kita untuk menyiapkan Alkitab kita dan juga buku catatan. Gunanya apa sih teacher ketika kita mencatat? Ya, gunanya adalah setiap kita bisa mengingat kembali apa sih yang telah diajarkan oleh setiap teacher kita yang luar biasa. Are you excited adik-adik? Yes! Hai teman-teman, ketemu sama aku, Jeremy, Jordan. Dan Teacher Liana di Overcomer Kids Online Service. Dan lu juga. Iya, hari ini kita mau kasih message apa nih, J? Buat teman-teman di rumah. Tahu? Hah? Kalian nggak tahu? Aku tahu hari ini kita mau ingetin buat semua teman-teman untuk kita nggak boleh males. Ke gereja. Iya, nanti kalau udah selesai masa karantinanya, kita harus rajin ikut kebaktian di Iya, gereja. iya. Nah, selama masih dalam masa karantina ini, teacher mau ingetin buat semua anak-anak yang ada di rumah dan buat Jeremy juga nih, ya, kalau nggak boleh males belajar, nggak boleh males bersih-bersih. Teacher mau nanya sama Jeremy, kalau pagi-pagi bangun tidur itu langsung mandi apa enggak? Iya. Langsung mandi ya? Kok kamu pinter sih? Nah, coba teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya habis bangun tidur langsung mandi nggak? Kayak Jeremy langsung mandi ya. Jangan lupa untuk jaga kebersihan. Terus habis mandi ngapain? Sikat gigi. Jangan lupa ya. Terus habis itu ngapain? Bersihin tempat tidur, rapiin tempat tidur. Terus ngapain lagi? Terus habis itu Belajar. Jangan lupa ya untuk semuanya itu kita lakuin. Oke? Halo adik-adik, bersama dengan Teacher Sandra di sini. Hari ini Teacher mau mengajarkan tentang KASIH, kasih.
Nah, sebelum teacher mulai cerita, teacher mau kita sama-sama buka Alkitab dulu. Kita buka Alkitab di Yohanes 13 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kira-kira cerita apa yang akan teacher bawain ya tentang mengasihi? Nah, adik-adik penasaran kan? Cerita ini dulu juga pernah Tuhan Yesus ceritain loh ke hadapan ahli-ahli Taurat dan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi, suatu hari ada seorang pengembara yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi di tengah jalan si pengembara ini bertemu dengan perampok. Perampok ini mengambil semua harta benda si pengembara, dan bukan cuma itu adik-adik, tapi perampok ini juga memukuli si pengembara hingga hampir mati. Nah, kebetulan ada seorang imam yang sedang melewati tempat tersebut. Ia melihat si pengembara itu, tapi adik-adik kira-kira imamnya ini tolongin gak sih si pengembaranya? Sayang sekali, si imam ini tidak menolong si pengembara, melainkan ia berjalan melewati si pengembara yang terluka ini. Demikian pula ada seorang Lewi yang berjalan melihat si pengembara yang terluka ini. Ia juga sama adik-adik, ia juga tidak membantu dan menolong si pengembara yang terluka. Bahkan ia meninggalkan si pengembara yang terluka itu. Dan kemudian datanglah satu orang Samaria. Ia kebetulan sedang melewati jalan tersebut. Ia juga melihat si pengembara yang terluka itu di jalan. Tapi adik-adik, yang dilakukan oleh orang Samaria ini berbeda dengan imam dan Lewi. Si orang Samaria ini adik-adik, ia membasuh dan membalut pengembara yang terluka ini. Bukan cuma itu adik-adik, dia menaikkan si pengembara yang terluka ini ke atas keledainya, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, dia datang ke pemilik penginapan. Ia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Juga berpesan ke pemilik penginapan. Ia berkata, "Pak, tolong rawat dan jaga dia. Kalau kamu membelanjakan uang ini lebih dari yang aku kasih, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Nah adik-adik, menurut adik-adik nih, kira-kira siapa sih yang mempraktekkan firman Tuhan, yaitu saling mengasihi? Apakah seorang imam, apakah Lewi, atau seorang Samaria? Betul, yang mempraktekkan firman Tuhan tentang mengasihi itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini menolong si pengembara yang terluka. Itu adalah salah satu bentuk kasih. Nah, berarti kita harus mengasihi semua orang adik-adik, papa, mama, teman-teman kita, kakak adik kita harus mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus mengasihi? Ternyata Tuhan Yesus pernah bilang kalau mengasihi adalah hukum yang kedua. Kita buka sama-sama di Matius 22 ayat 39. Firman Tuhan berkata, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri." Berarti kita harus mengasihi semua orang, sesama kita manusia. Teacher, kalau aku punya teman, dia suka isengin aku, teacher, dia suka jahilin aku, apakah aku harus mengasihi teman itu? Betul, kamu tetap harus mengasihi teman kamu sekalipun ia pernah isengin kamu, sekalipun ia pernah ngejekin kamu, karena Tuhan Yesus ajarin kita untuk kita saling mengasihi. Nah, teacher harap kita bisa mempraktekkan kasih ini setiap hari di sekolah, di rumah kalian,
dan dimanapun kalian berada. Praktekinnya gampang kok adik-adik. Kalian bisa dengan berdoa untuk mereka. Kalian juga bisa dengan memberi atau menolong jika mereka membutuhkan bantuan. Jangan lupa ya adik-adik, praktekkan kasih ini ke sekeliling kalian. Oke? Halo adik-adik, hari ini Teacher Liana mau kita semua bikin sesuatu yang unik banget. Jadi adik-adik semuanya udah punya kertas, kertasnya boleh apa aja, warna apa aja. Tadi ini ada satu kertas yang Teacher gunting bagi dua. Nah, kertas ini akan jadi pelangi, ya pelangi yang bagus banget. Dan nah kertasnya yang tadi Teacher udah bagi dua, ya gampang banget, kita cuman mewarnai ya. Kalau adik-adik punya krayon, boleh pakai krayon atau pakai spidol, warna apa aja. Sebenarnya warnanya nggak harus merah, kuning, hijau, karena kalau kita perhatiin warna pelangi itu banyak ya, banyak sekali gitu. Hari ini Teacher mau pakai warnanya merah, orange, biru, coklat kekuning-kuningan, dan kuning. Dan satu lagi mau warna pink. Ya. Jadi kita warnain dulu. Adik-adik sebenarnya ya nggak harus ikutin semuanya sesuai sama yang warna-warna pilihan Teacher. Adik-adik bisa kreasiin ya warna-warna sesuai sama yang adik-adik suka. Nah, udah sampai kayak gini, nanti Teacher mau gunting. Ya. Terus baliknya Teacher juga mau warnain lagi. Nah, terakhir Teacher mau ini semua disusun. Nah, ini udah jadi. Oke, ya. Jadi tinggal ditambahin kapas, ya. Kapasnya boleh kapas apa aja. Ini jadi pelangi di atas awan. Adik-adik jangan lupa coba ya. Dan jangan lupa kalau udah ada hasilnya, udah jadi, semua boleh difoto. Terus boleh dipost di IG ataupun dikirim ke teachernya masing-masing. Selamat mencoba. Nah adik-adik, sebelum kita selesai, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Kita lipat tangannya dan kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar hari ini Tuhan, biar setiap benih yang ditabur itu bertumbuh dan tertanam Tuhan di dalam setiap hati kami. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan pagar perlindungan Tuhan atas setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan untuk setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami sepakat Tuhan, kami berdoa Tuhan akan terjadi kesembuhan Tuhan atas negara kami. Kami melihat kesembuhan itu terjadi Tuhan atas negara Indonesia Tuhan. Biar Tuhan yang pagari semuanya Tuhan. Gak ada satupun Tuhan celah di mana iblis bisa menyerang negara kami, keluarga kami, gereja kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya, minggu depan
kita akan kembali lagi di online service jam 9 pagi. Jadi stay tune terus di YouTube dan Instagram kita.